Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revina Marlin dari Manajemen 9 Kelompok 6 ingin menyampaikan hasil pembahasan yang telah saya buat, yaitu tentang demokrasi. Hal pertama yang dikaji yaitu tentang demokrasi, yaitu apa itu demokrasi. Secara etimologi, demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Yang demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintah. Jadi, demokrasi dapat diartikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang pembahasan kedua, tradisi pemikiran politik demokrasi. Yang ketiga yaitu pemikiran tentang demokrasi yang dapat dibaca sebagai berikut. Dan selanjutnya pembahasan tentang pentingnya demokrasi sebagai sistem ketatanegaraan modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Razif Al-Rashid, BP 0433 dari Manajemen 9 Kelompok 6. Ingin menjelaskan presentasi saya bagian B. Menanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik hukum kita yang muncul di berbagai media jejaring sosial. 1. Buruknya kinerja perwakilan dan partai politik. 2. Krisis partisipasi politik rakyat. 3. Munculnya penguasa di dalam demokrasi. 4. Demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Adanya krisis partisipasi politik disebabkan karena tidak ada peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifik, penyebab rendahnya partisipasi politik adalah 1. Pendidikan yang rendah. 2. Tingkat ekonomi rakyat yang rendah. 3. Politik rakyat kurang mendapat tempat dari pemerintah. Penyebab munculnya penguasa dan demokrasi ditandai dengan munculnya dinasti politik yang menguasai segi kehidupan masyarakat, pemerintah, lembaga, perwakilan, bisnis, peradilan, dan sebagainya oleh satu keluarga atau kroni. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sholatul Rahmi, BP 0439 dari Manajemen 9 Kelompok 6. Saya akan mempresentasikan bagian yang C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. 1. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa, kita akan meminjam dua macam analisis berikut. Pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Di alam Minangkabau, misalnya pada abad ke-14 sampai 15, kuasa raja dikuasai oleh ketundukannya kepada keadilan dan kepatutan. Kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan, sekalipun di bawah Nusantara, karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Karena pemilikan bersama tanah desa ini, hasrat setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan kaumnya. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam, yaitu nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa atau tauhid monoteisme. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti.
Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Prinsip tauhid adalah paham persamaan atau kesederajatan manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Yang ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Model pemerintahan demokratis model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota-kota lain sekitarnya. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda, di Indonesia membawa dua sisi dari koin peradaban Barat, yaitu sisi represi imperialisme kapitalisme dan sisi humanisme demokratis. Perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu masa Republik Indonesia I, yang dinamakan masa demokrasi konstitusional. Yang kedua, masa Republik Indonesia II, yaitu masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga, masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila. Yang D, masa Republik Indonesia IV, yaitu masa reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan dengan nomor WP 2010 1955 3104 36. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi Pancasila. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2. Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Dewan Perwakilan Daerah. A. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi Pancasila. Indonesia sendiri pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang 1945 yang pertama, Konstitusi RIS 1949, Undang-Undang 1950, dan kembali ke Undang-Undang 1945 yang kedua. Dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen Undang-Undang 1945 sebanyak 4 kali. Kita masuk slide yang kedua dengan materi Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu amandemen Undang-Undang 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Lembaga Permusyawaratan Rakyat, yakni MPR. Sebelum dilakukan perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Bagaimana setelah dilakukan perubahan? Berikut penjelasannya. Dinamika susunan keanggotaan dan wewenang MPR, ketentuan mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam naskah asli Undang-Undang 1945 terdiri atas 2 pasal. Kedua pasal tersebut adalah pasal 2 dengan 3 ayat dan pasal 3 tanpa ayat. Kita masuk dengan pasal 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Pasal 3, MPR menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Perubahan Undang-Undang 1945 dilakukan terhadap pasal 2 ayat 1, yakni mengenai susunan keanggotaan MPR. Pasal 2 ayat 2 dan ayat 3 tetap tidak diubah. Adapun pasal 3 diubah dari tanpa ayat menjadi pasal 3 dengan 3 ayat. Rumusan perubahannya adalah sebagai berikut.
Pasal 2. Pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Pasal 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Dengan ketentuan baru ini, maka terjadilah perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita, yaitu perubahan dari sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip checks and balance atau saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan. Perhatikanlah beberapa perubahan penting berikut ini, yaitu keanggotaan, susunan, dan waktu sidang DPR. Rumusan naskah aslinya yaitu Pasal 19. Susunan DPR ditetapkan dengan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Rumusan perubahan dalam Pasal 19 yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan Undang-Undang. Dan terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri dari kelompok 6 akan menampilkan hasil dari tugas kelompok saya, yaitu tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. 1. Kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita kembangkan. Demokratis, kita selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional UUD NKRI tahun 1945. Yang kedua, mengapa kehidupan yang demokratis itu penting? Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Yang ketiga, bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemilik politik dan pejabat negara? Seorang pemimpin harus yang memiliki kemampuan memadai sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut. Seorang pemimpin itu harus beriman dan bertakwa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis. Sikap seseorang yang memperoleh kepercayaan sebagai pemimpin, sikap terbaik jika memperoleh kepercayaan adalah mensyukurinya sebab hakikatnya merupakan nikmat dari Tuhan. Salah satu cara untuk bersyukur adalah selalu ingat akan tugas kepemimpinan yang diembannya, yakni memimpin umat mencapai tujuan dengan ridha Tuhan. Apabila ia beriman dan bertakwa, maka tugas-tugas kepemimpinannya itu akan disyukuri sebagai amanah dan sebagai kewajiban mulia agar mampu dilaksanakan dengan baik. Baiklah, sampai di sini hasil kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Aprianti Eka Putri dari kelompok 6 ingin menampilkan hasil presentasi dari kelompok saya. F. Rangkuman demokrasi yang bersumber dari Pancasila. 1.
Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau lebih tepatnya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 2. Demokrasi Pancasila mengandung arti di samping khusus seperti nilai-nilai khusus umum. Dituntut nilai-nilai khusus umum seperti nilai-nilai yang memberikan pedoman tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia tanah air, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Alasan diperlukan demokrasi yaitu karena buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. 4. Sumber historis, sosiologi dan politik tentang demokrasi bersumber Pancasila ada 3. 5. Pada masa Orde Baru, menerapkan demokrasi Pancasila untuk menegaskan bahwasannya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Awal Orde Baru memberi harapan baru pada rakyat. Bidang melalui pelita 1, 2, 3, 4, 5 dan berhasil menyelenggarakan pemilu tahun 1971, 77, 82, 87, 92, dan 97. Namun, demikian perjalanan demokrasi pada masa itu dianggap gagal. 6. Membangun argumen tentang dinamika demokrasi yang bersumber dari Pancasila terdiri atas MPR, DPR, dan DPD. 7. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan, sering dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Demikian hasil presentasi saya dari kelompok 6. Kalau ada salah dan jangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Fitria Zeta. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktik kewarganegaraan di Indonesia. Mari kita bahas. Sekarang kita masuk ke pengertian praktik kewarganegaraan. Praktik kewarganegaraan terdiri dari dua suku kata yang artinya yaitu praktik merupakan suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan atau over behavior. Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas. Kewarganegaraan merupakan menunjukkan kebebasan dan warga negara memiliki hak, tugas, dan tanggung jawab tertentu. Secara umum, warga negara mempunyai hak politik penuh, hak untuk memilih dan memegang jabatan publik. Secara luas, kewarganegaraan merupakan bentuk kebebasan yang istimewa. Dan secara ringkas, praktik kewarganegaraan merupakan suatu sikap yang menunjukkan terhadap kebebasan hak dan tanggung jawab seperti warga negara. Contoh praktik kewarganegaraan yaitu 1. Persatuan dan kesatuan perilaku. Merupakan perilaku yang mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat, yaitu ikut berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat, hidup rukun dan damai dalam bersosialisasi dengan masyarakat, ikut menyelesaikan masalah di dalam masyarakat, dan ikut mengembangkan sikap toleransi terhadap sesama. Kedua, yaitu toleransi menjadi penting untuk dipahami dan diterapkan di tengah masyarakat yang menjemur dengan berbagai macam budaya sosial. Semangat persatuan dan kesatuan wajib
dimiliki setiap warga negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang telah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan contoh kedua yaitu upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Hak dan kewajiban tersebut tidak hanya tertuang dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945 dan harus tercermin di setiap perilaku warga negaranya. Perilaku warga negara Indonesia harus mencerminkan sikap sebagai berikut. Dan kita lanjut ke contoh berikutnya yaitu cinta tanah air, yaitu berbakti kepada warga negara dan bersedia berkorban membela warga negara. Cinta tanah air menjadi sikap penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Cinta tanah air perlu ditanamkan dan dikembangkan dalam jiwa di setiap individu, yaitu melestarikan budaya bangsa, bangga dengan membeli produk dalam negeri dan sebagainya. Kedua yaitu membina persatuan dan kesatuan. Prinsip dari kesatuan Indonesia yaitu menjadi satu atau tunggal yang menuntut keterpaduan dari kemajemukan bangsa Indonesia. Contohnya menolong siapa saja tanpa memandang sosial budaya. Dan contoh selanjutnya yaitu rela berkorban, bersedia dan senang hati dan ikhlas memberikan segala sesuatu yang dimiliki untuk kepentingan bangsa dan negara. Sikap yang mencerminkan rela berkorban yaitu mengedepankan kepentingan sosial dibandingkan kepentingan pribadi, mematuhi tata tertib yang berlaku dan menghindari sikap egois. Kita masuk ke poin B yaitu warga negara Indonesia. Peraturan di Indonesia mengenai kewarganegaraan sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Undang-undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tata tertib negara Republik Indonesia. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada salah bicara atau ketikan, saya mau minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi